semuanya, kembali lagi bersama saya Hani Soraya, biasa dipanggil Ayah. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang pragmatic deiksis dan jarak. Apa sih itu pragmatic deiksis dan jarak? Simak video aku. Jadi dalam pragmatik ada disebut dengan deiksis dan jarak. Apa sih itu deiksis? Jadi deiksis itu berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata deiktikos yang berarti menunjuk atau menunjukkan. Secara umum deiksis ini digunakan untuk menunjuk sesuatu pada kalimat yang diucapkan maupun ditulis. Nah, adapun pengertian deiksis menurut para ahli di sini yaitu yang pertama, deiksis sebagai unit linguistik bunyi, kata, frasa, klausa dengan makna yang ditentukan oleh konteks bahasa. Nah, ini pengertian deiksis menurut Saragi pada tahun 2006. Selanjutnya yaitu yang kedua, pengertian deiksis memiliki fungsi untuk menunjuk sesuatu di luar bahasa, yaitu referen atau rujukan. Nah, deiksis dapat berubah-ubah nih, tergantung pada pembicara, lawan bicara, waktu, tempat. Nah, itu pengertian deiksis menurut Kaswanti Purwo. Nah, kata bersifat deiksis jika acuannya berganti-ganti nih teman-teman. Jadi sesuai dengan siapa pembicara dan konteks tuturan itu tersendiri. Ini menurut Suyono pada tahun 1990. Nah, tentunya deiksis itu memiliki jenis-jenis. Jenis yang pertama yaitu deiksis persona. Menurut Giore pada tahun 2006, deiksis persona dengan jelas menerapkan 3 pembagian dasar. Nah, yang dicontohkan dalam pertama kata ganti orang. Nah, yang kedua itu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Nah, selanjutnya fungsi deiksis persona ini yaitu sebagai rujukan, teman-teman ya, sebagai rujukan untuk orang atau tokoh dalam sebuah cerita. Nah, yang kedua nih, deiksis persona itu juga merujuk pada kata ganti, yaitu pada kata ganti orang pertama, kedua, ataupun ketiga. Nah, fungsi ketiganya itu sebagai penunjuk kepunyaan, sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pembicara dan kata ganti orang pertama, kedua, maupun ketiga, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke deiksis kedua yaitu deiksis tempat. Jadi, deiksis tempat itu fungsinya untuk menunjukkan lokasi atau tempat yang digunakan ya dalam sebuah pembicaraan. Nah, deiksis tempat ini juga dapat kita artikan sebagai penunjuk lokasi yang dekat atau lokasi yang jauh dari pembicara dan pendengar. Itu teman-teman, itulah salah satu contoh deiksis tempat. Nah, deiksis yang ketiga yaitu di sini deiksis waktu. Menurut Agustina pada tahun 1995 mengatakan bahwa deiksis waktu merupakan pengungkapan atau pemberian bentuk. Nah, pemberian bentuk kepada titik atau jarak waktu sesuatu ujaran itu terjadi. Nah, wujud deiksis waktu yaitu contohnya kemarin, besok, lusa, bulan ini, tahun lalu, dan seterusnya. Apapun itu yang menyangkut waktu itu merupakan contoh dari deiksis waktu. Fungsi deiksis waktu di sini yaitu untuk menunjukkan waktu yang sedang terjadi, teman-teman ya, yang lampau atau
juga dapat digunakan untuk menggambarkan kejadian faktual, intinya yang terjadi dan secara langsung yang merupakan kejadian yang fakta ya. Oke, yang terakhir nih, deiksis wacana. Deiksis wacana di sini yaitu penggunaan kata atau frasa yang merujuk pada bagian wacana. Tentunya teman-teman tidak asing kan dengan apa sih itu wacana? Deiksis wacana ini dapat berupa kata deiksis demonstratif, atau kata penghubung. Jadi, oke, kita langsung ke contoh kasus dalam kesalahan berbahasa saja ya teman-teman, supaya tidak terlalu menjauh pembahasan kita kali ini. Nah, contoh yang pertama yaitu kesalahan dalam deiksis tempat. Semisal nih, kita mau mengirimkan pesan teks kepada teman kita. Saya sedang berada di sini. Kamu di mana? Masalahnya di sini, teman yang kita kirimkan pesan teks itu kita tidak tahu. Kita tidak ditahu sedang berada di mana. Bahkan di sini itu digaris bawahi maksudnya apa. Nah, itu merupakan kesalahan dalam penggunaan deiksis tempat ya teman-teman. Seharusnya solusinya di sini kita harus menggunakan deiksis tempat, di mana penggunaan deiksis tempat yang lebih spesifik seperti saya sedang berada di rumah, atau yang lebih jelasnya lagi, saya sedang berada di kantor, apakah kamu bisa ke sini? Nah, itu salah satu contoh dari penggunaan deiksis tempat ya teman-teman. Untuk penggunaan deiksis waktu, kita akan mengikuti seperti pengertian yang di atas tadi, seperti contoh atau fenomena kemarin kamu kemana. Nah, kemarinnya itu maksudnya kemarin kapan? Lusa atau beberapa hari yang lalu. Jadi itulah pentingnya kita menggunakan deiksis dalam penuturan kita sehari-hari. Itulah video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan atau ketidakjelasan dalam penjelasan video saya kali ini, teman-teman bisa komentar di bawah. Bye bye.